Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Adab yang ada di rumah dan dimanapun Sobat Adab berada ya. Akhirnya kita bisa ketemu lagi di segmen andalan penerbit Adab yaitu proses review dan juga bedah buku yang dimana setiap buku yang direview atau yang dibedah ini tidak dilakukan oleh diri saya sendiri gitu ya. Jadi mungkin kalau dilakukan oleh orang lain itu bukan penulisnya mungkin akan ada sudut pandang yang berbeda gitu. Tapi di penerbit Adam ini kita punya segmen review buku dan bedah buku yang dimana setiap buku yang direview itu langsung direview langsung dibedah sama penulisnya gitu. Jadi mungkin sobat Adam yang mungkin nanti akan tertarik nih dengan bukunya terus kayak ingin mencoba membaca juga gitu ya. Jadi tidak ada rasa untuk maju mundur untuk tidak membaca bukunya atau tidak membeli bukunya. Jadi ini sangat rekomendasi banget. Dan hari ini ya Sobat Adab ya Alhamdulillah di segmen ini mungkin bisa dibilang Sobat Adab yang mungkin ikutin udah lama akan merasa berbeda. Kenapa? Karena setiap buku yang direview biasanya tuh bertemakan tentang novel gitu ya, terus kayak pendidikan, terus agama, bahkan pernah juga sedikit tentang politik dan lain sebagainya gitu. Ya mungkin itu too basic gitu ya, terlalu basic untuk nonton dan lain sebagainya. Tapi hari ini spesial banget ya Sobat Adab ya, karena yang akan kita review adalah tentang, aku nggak tahu ini juga akan temanya seperti apa, nanti kita bakal tanya-tanya langsung sama penulisnya, ini maksudnya apa ya, ini nanti bagaimana dan lain sebagainya. Jadi Sobat Adab nggak usah ragu-ragu untuk check out bukunya dan membeli bukunya. Jadi buku yang akan kita review adalah Pasar Modal Syariah, di mana panduan praktis berinvestasi di era 5.0. Jadi ini wah, ini baru banget nih ya. Jadi kita langsung saja sudah terhubung dengan penulisnya yaitu Pak Wahyu Hidayat. Assalamualaikum, halo, selamat pagi Pak Wahyu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Pak Wahyu, sebelum kita masuk ke proses bedah bukunya, sekali lagi, mohon maaf, Hmm. mungkin Sobat Adab yang ada di rumah juga perlu tahu nih kan, background dari Pak Wahyu sendiri. Ini tuh seorang apa, terus sekarang kesibukannya apa, biar Sobat Adab yang nonton di rumah itu nggak ada keraguan untuk kayaknya aku harus beli bukunya dan harus membaca bukunya gitu ya. Boleh Ya. silakan Pak Wahyu. Ini bukunya Baik, ya. siap. Atur nuhun, Akang ya. Oke. Akang MC yang luar biasa, semangat sekali luar biasa pagi hari ini. Insya Allah kendala-kendala bisa teratasi dengan keceriaan dari MC kita hari ini. Masya Allah. Baik. Oke, baik. Izin memperkenalkan diri, ya. Nama saya Wahyu Hidayat, ya. Eh, Pria asli ya, kelahiran Tangerang, ya. Oh, Eh, oke. ya Tangerang, tinggal di Cipondoh Makmur atau Tangerang. Ya, saat ini aktivitas ya sebagai akademisi di Institut Asyukriya. Ya, sebelumnya saya Asyukriya sekarang ini sudah menjadi Institut Asyukriya di Cipondoh Tangerang. Ya, pernah berpengalaman juga bekerja di sebuah lembaga mikro syariah. Ya, mulai dari sebagai seorang staf lapangan atau account officer, ya terakhir menjabat sebagai pengawas syariah di beberapa lembaga keuangan mikro syariah, baik tingkat lokal maupun tingkat nasional. Gitu. Ya, lebih detailnya ada di buku saya tentang profil saya. Itu bisa dibaca. Oke. Itu. Adapun inilah buku kedua saya ya. Setelah sebelumnya Oh, juga alhamdulillah dirilis oleh teman-teman Adab. Terima kasih Adab yang sudah oh, membantu ya itu. Terus kemudian juga saya juga menjadi dosen pengampun di beberapa mata kuliah ya. Di antaranya adalah pasar modal syariah. Kebetulan S1 saya itu prodi muamalah di Staya Syukriya, S2 saya perbankan syariah di Universitas Az-Zahra, dan saat ini sedang menempuh program doktoral S3 ekonomi syariah di Ibnu Khaldun eh, Bogor. Ya, seperti itu. Ya. Lebih detailnya nanti kawan-kawan bisa apa lihat buku ya yang ada insya Allah. Ya, hmm. itu mungkin publikasi saya. Oke, terima kasih Pak Baik. Wahyu. Ya. Luar biasa. Oke, itu adalah Sobat Adab sekilas tentang Pak Wahyu ya, penulis Hmm. buku Pasar Modal Syariah. Yang dimana Hmm. kalau misalkan kita tadi dengar perihal perkenalan dari Pak Wahyu secara singkat, memang secara background itu sangat relevan gitu ya Pak ya. Jadi tidak ada
perbedaan bahwa backgroundnya sekarang apa, kesibukannya apa gitu, terus ngerilisin buku apa. Tidak ya Sobat Adap. Jadi buku dengan background penulisnya dan juga kesibukannya itu tidak jauh-jauh berbeda dengan buku yang diterbitkannya yaitu pasar modal syariah. Jadi kita langsung aja mungkin ke pertanyaan yang pertama nih, Pak Wahyu ya. Siap. Jadi pertanyaan yang pertama nih Pak Wahyu, kalau berdasarkan dari profil singkatnya sekali lagi memang sangat relevan gitu ya dengan bukunya ini gitu ya Pak ya. Jadi kalau pertanyaannya seperti ini kenapa sih Pak Wahyu Hidayat ini ya, seorang Pak Wahyu Hidayat itu pada akhirnya menerbitkan ini buku yang kedua gitu ya, menerbitkan buku dengan judul adalah Pasar Modal Syariah. Ini datangnya dari mana nih? Apakah memang karena saya backgroundnya adalah tidak jauh berbeda dengan buku ini, jadi ya udah saya terbitkan gitu. Tapi apa tujuannya gitu loh? Kenapa dari sekian banyak judul buku, genre buku, pada akhirnya menerbitkan Pasar Modal Syariah? Silakan Pak Wahyu. Nangkep ya Pak ya untuk pertanyaannya. Siap, 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 siap. Oke, Baik, silakan. terima kasih, Kang. Ya, alhamdulillah. Jadi buku ini merupakan karya saya kedua yang saya dedikasikan ya bagi khususnya bagi para mahasiswa ya yang memang mengenyam mata kuliah Pesantren Syariah ya sehingga apa para mahasiswa ini memiliki rujukan yang jelas ya dalam hal menerima dalam hal melaksanakan tugas yang mereka dapati ya sehingga bisa berjalan dengan baik ya sesuai dengan arah tujuan dan visi dari institusi pendidikan ya. Terus kemudian kenapa juga buku ini perlu dirilis ya? Saat ini di era digital 5.0 ya seluruh aktivitas bisnis ya itu serba digital ya kayak gitu. Betul. Maka kita selaku end user ya selaku entitas dalam ekosistem syariah ini ya diantaranya mulai industri terus kemudian lembaga perguruan tinggi ya dan lain sebagainya ini tidak harus ya menyesuaikan dengan ya perubahan ya disrupsi yang luar biasa ya dalam industri pemasaran ya saat ini ya sedang gemar dipelajari, gemar diminati ya berinvestasi di pasar modal ya. Lalu kita melihat bahwasanya ya masyarakat kita dengan berjumlah 280 juta jiwa, 80%-nya ini adalah muslim, ini adalah sebuah pasar yang besar ya yang ini menjadi peluang utama ya bagi industri syariah untuk mengembangkan usahanya. Hanya saja diperlukan guidance, diperlukan pengetahuan, knowledge dan juga basic need ya, yaitu dalam bentuk referensi-referensi. Dan menurut saya referensi berkenaan dengan pasar modal syariah itu mungkin sudah cukup baik, hanya mungkin perlu ditingkatkan dari sisi keluarannya. Nah, melihat dari hal itu ya, melihat dari kebutuhan dan juga potensi pasar dengan iklim industri yang ada saat ini, maka adalah suatu keharusan bagi saya untuk memproduksi ya buku pasar modal syariah sehingga ini menjadi panduan praktis ya bagi masyarakat terutama Gen Z, Gen Y, terus kemudian generasi strawberry sebagainya untuk mereka bisa berinvestasi ya yang full berkah ya yang dirahmati Allah melalui pasar modal syariah. Begitu ya Oke, luar latar biasa. belakangnya. Oke, terima kasih Pak Wahyu. Berarti secara Baik, tidak langsung ini buku ini hadir itu karena memang Pak Wahyu ini melihat kondisi gitu ya, kondisi yang ya, ada, situasi bahwa semua serba digital dan di mana betul. membuat industri syariah ini tuh kayak bisa melihat peluang itu untuk terus meningkatkan, tapi gimana yang sesuai dengan syariat gitu ya Pak Wahyu ya Bet, secara betul singkatnya. sekali.
Siap. Oke, berarti mungkin sobat Adab di rumah ya mungkin tadi yang udah disinggung soal Gen Z, Gen Alpha, dan gen-gen lainnya gitu. Yang mungkin masih awam gitu ya Pak ya, gitu. Ya. Termasuk saya sendiri pun mungkin masih awam ini maksudnya apa ya gitu. Karena tadi juga di awal kan openingnya bahwa ini merupakan salah satu tema yang baru juga diangkat gitu. Jadi mungkin dengan penjelasan Pak Wahyu secara apa ya sederhana, tapi ini loh maksudnya gitu, daging di dalamnya. Oke. Siap. Balik lagi nih, Pak Wahyu ke pertanyaan yang kedua. Berarti secara apa ya, sederhananya ide ini ada gitu ya, karya ini hadir melihat kondisi yang ada. Tapi ini bisa diceritakan nggak Pak Wahyu, selain melihat kondisi yang ada serba digital, terus melihat bahwa industri syariah ini melihat peluang tersebut, pastikan yang namanya ide itu walaupun karyanya kecil, besar, itu kan tidak mudah gitu ya. Apalagi untuk mempatenkan Pak Wahyu untuk oke, kayaknya memang saya harus benar-benar mempatenkan, menerbitkan karya ini untuk eh, bisa disebarluaskan bahwa ini ada peluang besarnya gitu. Itu apa sih yang mendorong Pak Wahyu ya? Selain melihat kondisi ya gitu. Karena garis besar yang pada akhirnya Pak Wahyu ya saya mau menerbitkan buku ini gitu. Ini garis besarnya yang sangat mendorong Pak Wahyu itu apa? Selain tadi ya perihal soal kondisi yang ada gitu. Itu ada nggak? Mungkin dari lingkungan sekitar gitu atau mungkin pengalaman pribadi Pak Wahyu gitu. Boleh silakan Pak Wahyu. Baik, terima kasih atas pertanyaannya yang luar biasa. Ya, jadi gini, Kang, apa? Jadi tadi ya, buku ini juga sebagai jawaban atas keresahan yang mungkin saya temukan dari hasil mendengar, menyimak, memperhatikan, ya baik itu di kelas maupun di beberapa ruang-ruang publik Hmm. tentang perlunya panduan ya, Hmm. bagaimana kita berinvestasi di pasar modal ya kayak itu. Di mana pasar modal itu ibaratkan seperti hutan rimba Hmm. ya. Yang namanya hutan rimba itu pasti banyak penghuninya Hmm. ya kayak itu. Eh, Terus kemudian ada peluangnya juga Hmm. ya ketika kita mampu mengendalikan sebuah ekosistem di sana, tapi juga ada sebuah ancaman ketika kita tidak mengetahui apa sistemnya, kondisinya, bahkan tidak memiliki mungkin alat-alatnya. Nah, diharapkan buku ini menjadi alat di tengah kondisi di mana saat ini juga masyarakat kesulitan untuk istilahnya memfilter dan men-screening awal kira-kira dari investasi syariah apa nih yang kira-kira eh, mungkin bisa diambil atau dipilah atau dipilih gitu. Nah, di Hmm. buku ini ada kajian praktisnya gitu. Di sini juga ditampilkan saham-saham yang terindeks saham syariah yang memiliki performa yang cukup baik. Karena emang di awal tahun 2025 ini kita Indonesia itu memiliki banyak sekali challenge ya, kayak itu. Apalagi dengan kebijakan internasional dari US, Betul, ya, betul. kemudian Chinese, dengan perang tarif pajaknya dan sebagainya ya. Sedikit banyak ini memporak-porandakan apa kondisi ekonomi global, termasuk juga Indonesia pun Betul, terdampak betul. kayak gitu. Sehingga perlu adanya panduan ya gitu. Itu pertama. Yang kedua adalah ya selain sebagai panduan juga ingin memberikan arahan bagaimana sih kita berinvestasi yang berkah dalam artian karena kita ada sebagai seorang muslim, maka kita harus punya panduan ya. Kalau hanya merujuk kepada Quran dan Sunnah dan sebagainya, itu mungkin kita masih agak kesulitan ya untuk kira-kira mana yang tepat gitu kan, dari apa dan sebagainya. Terus fondasinya bagaimana, merekonstruksinya juga seperti apa. Maka buku ini paling tidak menjadi bekalan ya buat buat masyarakat, buat publik untuk kira-kira apa ya investasi yang sesuai dengan prinsip syariah ya. Ternyata ada yaitu saham. Saham sendiri pada awalnya itu adalah pada prinsipnya adalah halal atau Hmm. diperbolehkan ya kayak itu. Kalau kita berbicara sedikit fikihnya ya sedikit ngulik ya. Itu adalah bay al musahamah ya itu. Artinya jual beli eh, porsi kepemilikan pada sebuah usaha. Jadi saham itu kan ada porsi sebenarnya kayak itu. Lalu yang menjadi permasalahan itu ketika jual belinya ini itu
tidak dibarengi dengan knowledge, tidak dibarengi juga dengan sebuah mekanisme, sehingga kita tanpa sadar juga menjadi bagian dari sebuah sistem ekonomi yang menurut pandangan Islam itu tidak sesuai, kayak gitu. Sehingga diperlukanlah sebuah petunjuk, ya, sebuah guidance, sebuah referensi, ya, kayak itu praktis, ya. Terus kemudian juga dalam prinsip Islam kaitan dengan muamalah, ya, pada awalnya, pada umumnya itu diperbolehkan selama tidak ada dalil yang mengharamkan Hmm. atau melarangnya. Hmm. Sama pasar modal ini juga pada prinsipnya adalah mubah, kayak itu. Menjadi tidak mubah ketika, ya, komoditas yang dijualnya, terus kemudian mekanisme penjualannya, ya, itu tidak sesuai dengan prinsip syariah. Nah, harapannya dengan buku yang eh, ini, buku benar ini, ya, ini menjadi petunjuk, ya, menjadi referensi bagaimana kita untuk istilahnya melakukan investasi tahapan demi tahapannya, ya, dan juga kira-kira bagaimana kita memutuskan mana yang harus kita beli, ya, dan hal apa yang kita hindari, ya, sehingga transaksi kita bukan hanya mengharapkan, ya, keuntungan dunia semata, tapi juga berimplikasi jangka panjang itu untuk akhirat, ya, gitu kan. Oke, luar biasa. Berarti bisa ditarik kesimpulan apa ya dari apa yang saya Ya. tangkap bahwa buku ini idenya juga tadi disinggung soal jawaban dari Hmm. mungkin untuk kayak saya atau mungkin orang-orang di luar sana yang mungkin masih belum paham nih tentang dunia pasar modal syariah, saham, berinvestasi dan lain sebagainya gitu ya Pak ya. Jadi di Ya. dalam buku ini pun juga kayak ada panduan lengkap untuk kita-kita yang mungkin masih nggak paham gitu ya, masih awam Ya. gitu ya Pak ya. Tapi kelebihannya mungkin ini bisa dibarengi dengan tadi soal syariah yang disinggung bahwa bagaimana biar tetap kita tuh nggak cuma hanya dunianya aja, tetapi di akhirat pun kita juga dapat gitu ya Pak ya. Betul. Siap. Wow, luar biasa Pak Wahyu, terima kasih. Pertanyaan yang ketiga nih Pak, berarti kan tadi Siap. untuk dua pertanyaan ini mungkin sudah dijelaskan secara gamblang, singkat, Hmm. jelas juga dan untuk saya pribadi juga mungkin masih awam pun ada sedikit gambaran nih bahwa oh buku ini Ah, tuh kayak gini nih gitu. Tapi tantangan tersendiri nih Pak, nggak mungkin dong ya Pak Iya. Wahyu ketika menyiapkan karya yang luar biasa ini gitu segini, tapi dengan background yang udah nggak asing dengan bukunya, pasti ada Hmm. tantangan tersendiri dong Pak Wahyu ya. Hmm. Apalagi sorry disinggung soal jawaban. Buku ini tuh jawaban dari mereka-mereka mungkin sederhananya yang belum tahu, yang belum paham, atau bingung memilih mana nih yang mau diambil gitu ya Pak ya, soal investasi saham dan lain sebagainya. Itu tantangannya apa Pak Wahyu? Apakah Pak Wahyu enggak gampang gitu, mudah kok easy, karena saya sudah ada di bidangnya gitu. Boleh silakan Pak Wahyu, atau mungkin ada tantangan yang bisa di-share ke kita-kita gitu. Silakan Pak Wahyu. Oke, baik. Terima kasih, Kang. Jadi tantangan, ya, terbesar, ya, ya, Hmm. istilahnya yang saya hadapi sebelum atau pasca, ya, menulis buku ini adalah bagaimana kita mencoba mencari referensi-referensi yang up to date, ya, kayak Hmm. itu. Terus kemudian juga melihat bagaimana juga peminatan dari para masyarakat terhadap pasar modal itu sendiri atau instrumen syariah itu sendiri, itu juga perlu sebuah technical analitik yang cukup panjang, ya, kayak itu, melihat Wah. data dan sebagainya, Hmm. kayak gitu, ya. Ya, Meriset gitu ya Pak Wahyu ya. iya, riset juga lah itu, ya, pergerakan saham seperti apa, terus kemudian dinamika, ya, di lapangan seperti apa, terus kemudian pengaruhnya atau yang mempengaruhi secara makro juga seperti apa, itu juga perlu. Kenapa? Karena ini akan menjadi eh, apa istilahnya, poin penting informasi yang menjadi hal praktis buat para pembaca untuk nanti bisa memberikan pilihan. Kira-kira apa yang harus saya lakukan? Paling tidak ketika ditanya saham apa yang perlu kita beli, ya, atau kita belanjakan, ya, itu sedikit banyak buku ini bisa memberikan jawaban lah, kayak itu. Walaupun saya katakan untuk kondisi pasar modal saat ini memang, ya, sedang mengalami gejolak, ya, kayak itu, yang Hmm. sangat dinamis, ya. Hal Hmm. ini juga sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi kita secara makro, ya, kayak itu, yang juga memang sedang terjadi istilahnya kontraksi ekonomi yang sangat luar biasa, ya. Tapi paling tidak, ya, harapannya
buku ini juga bisa mampu menjawab eh, permasalahan ataupun basic knowledge yang dibutuhkan ya berkenaan tentang apa hal yang harus dilakukan awal, terus apa yang harus dihindari, yang dilarang ketika kita berinvestasi di di entitas syariah. Terus kemudian catatan berikutnya apa ya? Catatan berikutnya adalah ya tentang peminatan hal umum ya tentang Hmm. peminatan investasi di pasar modal itu sendiri ya kayak itu. Ya di tengah kondisi ekonomi yang saat ini sedang kontraksi yang luar biasa ya, ini menyebabkan memang semua menjadi wait and see ya Hmm. untuk memutuskan investasi apa yang akan diambil Hmm. ya, baik yang sektor real maupun yang sektor pasar modal gitu ya. Sektor keuangan itu juga semua pada kondisi menunggu menahan sampai betul-betul ada timing yang tepat untuk memutuskan ya jenis atau berinvestasi kemana kayak itu sih mungkin yang menjadi tantangan ya bagi saya selaku penulis dan juga mungkin kita pada umumnya ya dalam misalnya mengkaitkan antara investasi dan juga kaitan dengan dunia industri pasar modal saat ini. Oke, luar biasa. Tapi ini menarik nih, Pak Wahyu. Sorry disinggung lagi di pertanyaan yang Siap. sama, Uh, perihal tentang tantangannya gitu ya. Selain tadi sudah menceritakan perlu menyesuaikan dengan hmm, kondisi, riset juga, dan juga minatnya. Ini berdasarkan hal tersebut, ini ada nggak sih dari Pak Wahyu sendiri untuk kekhawatiran gitu ya, akan karya ini kira-kira bisa mudah dipahami nggak ya, mudah dimengerti nggak ya gitu. Apalagi dengan kayak pengambilan judul pasar modal syariah gitu. Itu ada nggak sih Pak Wahyu waktu proses penyiapan karya ini gitu sampai kepikiran ke situ gitu dengan kondisi tantangan yang sulit, apalagi mungkin apalagi ini kalau nggak salah berarti kan, sorry ya Pak Wahyu ya, berdasarkan dari penjelasan dari awal-awal ini kan salah satu yang disinggung di karya ini tuh kan untuk menjadi jawaban dari mereka-mereka yang mungkin masih awam, masih bingung, masih belum paham, tapi nggak menutup untuk mereka semua juga gitu, tapi mereka yang udah paham pun juga mungkin dikasih ada panduan dan lain sebagainya gitu ya Pak Wahyu ya. Tapi tetap iya. kan poin salah satunya ini kan mereka-mereka yang kurang memahami atau mungkin masih awam, itu ada kekhawatiran nggak sih Pak Wahyu, apalagi sekali lagi sorry disinggung soal tantangannya untuk riset kondisi ini dan lain sebagainya gitu. Silakan Pak Wahyu. Dan apa yang Baik, menguatkan, sorry, apa yang menguatkan Pak Wahyu pada akhirnya dari kekhawatiran itu tapi tetap bisa lanjut gitu sampai benar-benar bisa terbit juga gitu. baik, Silakan terima Pak kasih. Wahyu. Ya, kekhawatiran utama itu adalah ya bahwasanya saat ini minat teman-teman generasi muda ya, Gen Hmm. Alpha ya, Gen Z itu untuk meningkatkan kualitas literasi. Hmm. Hmm. Apa teman-teman muda sekarang ini lebih aware, lebih care dan lebih intens beraktivitas ya di gadget mereka. Nah, Betul. itu. Ya, mereka agak istilahnya agak kurang minat ketika harus membaca sebuah textbook yang tebal, Hmm. berjilid-jilid dengan Betul, betul. istilah-istilah yang Ah, berat betul, betul, ataupun betul. juga dengan konten-konten yang berat. Jadi konten pasar modal ini juga sebenarnya ya juga termasuk kategori menengah ya kayak gitu. Bahkan mungkin bisa, Hmm. bisa kategorikan berat gitu itu. Kenapa ini ya berkaitan dengan analisa, berkaitan dengan risiko dan sebagainya. Kita tahu sendiri teman-teman Gen Alpha ini teman-teman yang mungkin paling seneng itu jauh dari risiko. Ya kayak gitu. Betul, betul. Generasi Praktis, generasi instan generasi gitu ya Pak ya. iya praktis instan ya generasi rebahan gitu ya. Pengennya kalau bisa cuan dari tangan gitu Ah, dari betul, betul Pak tapi Wahyu. ya ketika risiko mereka nggak mau ya kayak itu yang pertama. Yang kedua adalah ya buku ini juga sebenarnya sebagai eh istilahnya apa, tahapan kedua ya second processing ya dari mereka-mereka yang ingin mempelajari tentang pasar modal. Jadi sebelum baca buku ini sebenarnya memang mestinya juga dilandasnya pada pasar modal secara umum atau konvensional gitu. Jadi Hmm. inilah buku pelengkap ya kayak itu untuk istilahnya menambahkan pengetahuan tentang pasar modal pada umumnya dan juga
pasar modal syariah ya kayak itu secara khusus seperti itu. Sehingga memang konten saya adalah dari kemampuan untuk mencerna ya materi yang disampaikan ini ya kayak itu apakah mudah diserap ya kayak itu karena emang buat mereka yang awam yang mungkin newbie ya bahasa sekarang itu ya kalau misalkan mereka belum ada basic ya tentang pasar modal pada umumnya, mungkin akan ada sedikit kendala-kendala ya gitu. Ya, apalagi ditambah dengan dari literasi atau istilah-istilah syariah gitu kan, yang ini akan menambah lumayan untuk teman-teman berpikir ya ini sudah apa lagi ini ya kayak gitu, Betul, betul. gitu Setuju, Kak. Pak. Oke. Cukup Pak Wahyu untuk menjawab pertanyaan ini. Siap, terima kasih. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih, Pak Wahyu. Siap, Sebelumnya terima kasih tadi sudah sangat menjawab ya Pak Wahyu. siap. Dari apa yang sudah disampaikan tadi gitu ya, dari awal ya, Hmm, dari hmm, pertanyaan satu, kenapa menulis buku, idenya dari mana, kesulitan dan lain sebagainya. Sebenarnya sudah ada gambaran bahwa oh, apalagi mungkin dengan judul buku pasar modal syariah gitu ya. Tapi kalau ada pertanyaan nih, Pak Wahyu ya, dari siap, warganet nih, warganet siap. yang bertanya nih, misalkan kayak gini, Pak Wahyu ya. Kita tahu kalau misalkan buku bertemakan pasar modal atau buku-buku yang mengajarkan berinvestasi, apalagi tentang syariah juga yang dimana di combine gitu ya Pak Wahyu ya. Ini Ya, kan banyak ya Pak ya, maksudnya nggak cuma Pak Wahyu yang punya nih gitu ya Pak Wahyu ya betul. gitu. Iya. Nah, kalau pertanyaannya begini nih Pak Wahyu dari warganet ya, apa Siap. yang paling gong yang membedakan karya dari Pak Wahyu ini tentang pasar modal syariah dengan yang ada di luar sana yang membuat saya atau mungkin warganet ini minimalnya sekali seumur hidup membaca deh karyanya Pak Wahyu. Itu apa? Silakan Oke, Pak Wahyu. baik, Yang terima kasih. gongnya, silakan. Oke, gong dari buku ini atau misalkan hal yang mungkin unggul lah bahasa kasarnya ya. Dari Oke. buku ini adalah yang pertama adalah dari sisi data ya. Jadi data yang saya ambil ini data update ya akhir tahun atau akhir tahun 2024 atau awal 2025. Sehingga ketika kita istilahnya melakukan analisa terus, paling tidak menjadi referensi, paling tidak buku ini bisa menjawab ya kira-kira saham apa yang perlu kita uh, pilih atau ambil ya katanya kan saham-saham syariah ya kayak gitu itu yang kedua yang pertama yang kedua adalah tentang uh, strategi ya yang bisa kita lakukan untuk berinvestasi ya terus kemudian step-stepnya seperti apa langkah hal praktis apa yang kita lakukan sehingga kita bisa eh, berinvestasi ya eh, dan juga mudah-mudahan juga bisa menghasilkan cuan di investasi syariah ini adalah pada bab 11. Di situ sedikit banyak saya jelaskan tentang bagaimana sih ya tahapan atau proses menjadi investor syariah di era 5.0. Itulah entry point ya yang menjadi mungkin pembeda ya buku saya Dengan dengan buku di luar sana. buku-buku di luar sana ya kayak gitu. Walaupun saya katakan tidak ada yang sempurna dan buku ini pun ya pasti dan memang harus ada kritik di situ ya sehingga ada koreksi, ada perbaikan dan termotivasi juga sebagai penulis untuk ya berkarya di masa-masa Selanjutnya. berikutnya. Iya, kalau nggak ada kritikan, kalau nggak ada kelemahan, ya sudah selesai berarti kan gitu. Betul, betul. Oke, ada yang lain Pak? Silakan dilanjut. Oke, baik itu. Terus kemudian ya di sini di buku ini juga terdiri dari 11 bab ya. Di sini buku ini juga menjelaskan secara praktis apa itu produk-produk yang tersedia pada pasar modal syariah ya. Mulai dari saham syariah, terus kemudian obligasi syariah, reksadana syariah, kemudian ETF syariah, EBA syariah, DAI syariah ya, dan juga dilengkapi dengan tadi indeks saham syariah ya. Di situ dimuat tentang saham-saham yang istilahnya terkategori syariah yang mungkin profitable lah ya kayak itu ya, yang terkategori sebagai saham-saham yang blue chip dan sebagainya ya kayak gitu ya. Terus kemudian di sini juga dijelaskan juga tentang ya risiko dan potensi yang bisa dimunculkan ketika kita berinvestasi syariah.
Sehingga mudah-mudahan buku ini bisa menjadi rujukan ya, jadi referensi buat teman-teman ya untuk bagaimana sih ketika kita memutuskan untuk berinvestasi di pasar modal syariah. Mudah-mudahan mendapatkan kebermanfaatan dan Penuh terhindar dari keberkahan. ya keberkahan ya, dan terhindar juga dari kemudaratan dan ya cuan berkah. Amin. Amin. Oke, cukup Pak Wahyu? Cukup sama. Oke, oke itu sobat adab ya yang menjadi gong dari pasar modal syariah panduan praktis berinvestasi di era 5.0 milik Pak Wahyu ya yang sudah dijelaskan tadi bahwa dari sekian banyaknya buku yang mungkin temanya sama gitu ya Pak ya genrenya sama gitu. Tapi memang setiap buku pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Tapi salah satu yang kelebihannya tadi ini saya juga tadi nge-highlight mungkin sobat adab salah satu biar sobat adab nggak maju mundur untuk membeli atau membaca buku ini. Buku ini sudah dijelaskan sama penulisnya di mana datanya update, terus juga di sini dijelaskan untuk strategi investasinya step by stepnya tuh seperti apa. Jadi ini cocok banget untuk yang mungkin sobat adab yang baru banget juga bisa gitu ya. Dan yang paling spesialnya ini jarang sih menurut saya ya, jarang ada orang yang udah kompeten di bidangnya dan dia tuh mau gitu loh memberitahu bahwa ini loh kalau misalkan kamu gagal nih resikonya ini. Jadi ada ini ya keterbukaan atau transparansi perihal kalau misalkan salah langkah itu tuh jadi paham gitu Pak Wahyu ya. Jadi ini salah satu kelebihan menurut saya luar biasa Pak Wahyu. Terima kasih. Ke pertanyaan selanjutnya masih berhubungan juga. Berarti kalau misalkan kita ngomongin soal target segmentasinya nih, Pak Wahyu. Sebenarnya Ya, dari Pak Wahyu sendiri ya sebagai penulisnya, ini sebenarnya buku ini tuh pengennya ya walaupun kita nggak bisa pungkiri ya Pak Wahyu ini memang siapapun boleh baca gitu ya Pak Wahyu ya. ya, Tapi kalau dari lubuk hati Pak Wahyu sendiri gitu ya, pengennya ini sebenarnya cocoknya segmentasinya kemana sih gitu? Apakah ada yang ingin disampaikan oleh Pak Wahyu sendiri ya sebagai seorang yang udah proper di bidangnya gitu, biar ini pembaca nih kalau misalkan sesuai gitu targetnya, oh paham sebenarnya ini loh, ini maksudnya tuh ini gitu. Silakan Pak Wahyu. ya. Baik. Ya. Jadi emang yang jadi sasar ya atau Mm-mm. target dari penerbitan buku ini adalah pertama adalah para cendekia ya, diantaranya Mhm. adalah ya mahasiswa, ya rekan-rekan pengajar, dosen dan sebagainya, ya yang memang membutuhkan referensi yang praktis ya, yang istilahnya sesuai dengan tuntunan dan panduan ya, SOP ya pada bahan ajar ya gitu ya, sesuai dengan RPSF itu. Dan Mhm. utama yang kedua adalah ya bagi teman-teman Gen Alpha ya kayak itu. Oh, Ya. Makanya saya nggak ingin bikin buku yang berat-berat dengan oh, tebel gitu ya. halaman yang tebal ratusan gitu kan. Yang kira-kira kalau sudah lihat dari jauh sudah apa itu tebal sekali. Ah, Kebanyakan tuh kayak gini Pak, sorry dipotong dulu ya Pak Wahyu ya. saya Kebanyakan iya, oke. Gen Z, Gen Alpha itu ketika udah ngeliat fisiknya aja kayak oh udah males nggak mau baca ah itu udah nggak Iya. mau. Itu. Jadi itu udah Makanya disesuaikan ya Pak Wahyu ya, udah disesuaikan. sudah sesuaikan itu. Wow. Makanya di sini saya sisipkan kata era 5.0 ya, 5.0 Oh, ya, betul ini. ya, menyesuaikan dengan Kondisi juga kondisi tadi ya Pak ya. kondisi dan psikologi dari teman-teman Gen Alpha ya. Ah, Istilahnya pengennya yang praktis, yang simple to the point gitu kan, nggak terlalu betul. banyak ya, nggak perlu banyak prolog gitu. Ya, Setuju, itu. setuju. Ya, itu sih. Oke, cukup Pak. Cukup. Oke, berarti Sobat Adab, target segmentasi sekali lagi ini umum, bisa siapa aja, tapi Ya, mungkin secara dari penulisnya langsung ini memang direkomendasikan untuk para cendekiawan, mahasiswa atau pengajar yang membutuhkan referensi atau guidelines tentang pasar modal, terutama syariah gitu ya Pak ya. Tapi ini juga bagus sekali lagi untuk tadi disinggung yang soal Gen Z, Gen Alpha yang mungkin udah yang kayak bingung gimana mulainya, tapi nggak mau yang baca buku tebel-tebel atau ribet-ribet gitu. Nah ini solusinya gitu ya Pak ya. siap. Bukunya So, tuh minim banget. hmm, Ditambah tadi sekali lagi saya singgung perihal keunggulannya itu adalah datanya udah update, jadi udah
di judulnya juga tertera di era 5.0. Jadi ini update banget datanya, strateginya juga jelas, dan juga diberitahukan gimana nih kalau resikonya kalau misalkan salah dan lain sebagainya. Gitu. Jadi luar biasa Pak Wahyu ya. Ya, Dan tidak terasa Pak Wahyu kita sudah sekitar 30 menitan lebih mungkin ya. Dan mungkin kita udah harus ditutup juga. Tapi mungkin boleh satu pertanyaan terakhir boleh Pak Wahyu ya sebelum siap, ditutup. siap. Pertanyaan yang terakhir mungkin pertemuan kita hari ini mungkin terkait tentang harapannya sih mungkin ya dari Mm, seorang Pak Wahyu Hidayat yang sebelumnya kayak mungkin memang sudah ahli di bidang pasar modal syariah dan lain sebagainya, terus juga seorang dosen juga ya Pak ya, pengajar gitu. Mungkin harapan gitu loh. Saya tahu setiap karya itu dalam bentuk apapun, besar kecil, gampang mudah itu pasti ada apa ya, ada sesuatu hal yang ngena banget di hati dan ada tujuan yang benar-benar dari hati kecil si pemilik karya gitu. Dan mungkin salah satu dengan adanya karya ini pasti ada tujuan atau maksud yang mulia gitu. Kepengenan bahwa oh, dengan adanya karya ini banyak orang terbantu, banyak orang paham dan lain sebagainya. Tapi bagaimana dengan sudut pandang seorang Pak Wahyu Hidayat gitu terkait karya pasar modal syariah ini, harapannya? Silakan Pak Wahyu. Baik, terima kasih ya. Jadi harapannya buku ini bisa menjadi oase ya, bisa Mhm. menjadi mata air ya yang menyegarkan, menjadi inspiring, menjadi inspirasi Mhm. bagi banyak orang untuk berkarya ya, untuk istilahnya eh, menjadi guidance referensi ya, baik dalam hal akademis, kemudian dalam hal praktis ya investasi. Nah, itu. Dan yang lebih besar lagi adalah mudah-mudahan ini juga bisa menjadi sedekah jariah buat saya secara pribadi yang akan terus mengalir kelak ketika nanti saya mungkin tidak tiada di muka bumi ini ya, kayak gitu. Paling tidak dengan dibaca di buku ini sedikit banyak masyarakat tercerahkan ya untuk berinvestasi, termotivasi ya berinvestasi di investasi syariah apapun itu ya, saham syariah, bis syariah dan sebagainya ya kayak gitu, dan memberikan manfaat ya yang berlipat tanpa dibatasi oleh jarak dan waktu ya. Dan saya yakin sadar betul masih banyak kekurangan juga dari apa yang saya tulis. Oleh karena itu, ya saya juga berharap ya ada koreksi, kritik dan sebagainya untuk ya memotivasi saya juga kembali untuk berkarya. Gitu. Mudah-mudahan ya menjadi secercah harapan dan juga menjadi bekalan yang bermakna ya bagi halayak semua. Amin. Cukup, Pak Wahyu? Siap, Oke. Sobat Adab, itu adalah review atau segmen bedah buku kita kali ini dengan judul buku Pasar Modal Syariah ya, di mana di sini karya dari Pak Wahyu Hidayat yang sudah dengan sangat-sangat luar biasa menjelaskan ilmunya tuh detail, daging banget. Tapi bagaimana menjelaskannya itu dengan sangat-sangat sederhana untuk kita yang mungkin sekali lagi belum paham atau masih awam gitu ya. Tapi mereka-mereka yang sudah paham pun juga sudah disesuaikan. Karena kelebihannya sekali lagi ini yang menarik adalah datanya update, dijelaskan strateginya dan juga ada keterbukaan tentang resikonya kalau misalkan salah nih gitu. Tapi ya syukur-syukur nggak salah gitu. Karena ini dijelaskan juga ada strateginya gitu ya Pak Wahyu ya. ya, Step by insya Allah, stepnya gimana. insya Allah, ya, insya Allah. Luar biasa. Jadi Sobat Adab, bukunya ini sudah tersedia di marketplace penerbit Adab dan juga Adab Store, website resmi penerbit Adab dan juga website resminya Adab Store. Jadi untuk Sobat Adab yang udah menonton tayangan ini, semoga tidak ada keraguan maju mundur. Oh iya ya, aduh gimana ya gitu. Tidak ya, karena sudah dijelaskan langsung sama penulisnya. Jadi mungkin lebih paham, lebih oh maksudnya itu gitu. Jadi sekali lagi Pak Wahyu, terima kasih untuk Siap, waktu dan juga lain-lainnya. Mohon maaf ya Pak Wahyu, siap, jika ada kekurangan tadi di siap. awal juga. Semoga Pak Wahyu sehat terus biar bisa menerbitkan kembali karya-karya selanjutnya. Sehat terus juga dan sukses selalu untuk karya-karyanya dan dimudahkan dalam segala hal. Amin, Pak Ya, Wahyu. amin. Terima kasih. Saya izin tutup dulu ya Pak Wahyu. Siap. Oke, Sobat Adam, itu adalah segmen kita kali ini bedah buku dan review buku.
bersama Pak Wahyu Hidayat dengan karya yang luar biasa. Untuk gambar detail bukunya nanti akan muncul di layar kaca teman-teman ya, yaitu Pasar Modal Syariah yang ini, oke, karya dari Pak Wahyu Hidayat, yang dimana ini merupakan panduan praktis berinvestasi di era 5.0. Jadi ini sangat up to date banget dan punya strategi yang baik dan juga ada keterbukaan tentang resiko. So jangan lupa di order bukunya, dibeli dan dibaca, dipahami biar kata Pak Wahyu mah cuan, cuan dan berkah. Amin. Oke, segitu aja videonya. Terima kasih. See you next time on my video. Bye bye.